Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 13 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak menolak undangan keselamatan yang daripada Engkau, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi, Renungan Pagi tanggal 13 Maret tahun 2025 berjudul Jangan Menolak Undangan Keselamatan. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 3 ayat 15. Berbunyi, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Siapakah yang akan menggambarkan kepadamu ratapan yang akan muncul ketika di garis batas yang memisahkan waktu dan kekekalan? Hakim yang adil akan mengangkat suaranya dan menyatakan, sudah terlambat. Gerbang sorga yang lebar telah lama terbuka, dan para utusan sorgawi telah mengundang dan memohon. Barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Namun akhirnya perintah itu keluar. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Gerbang surgawi ditutup, undangan keselamatan pun berakhir. Di surga dikatakan, semuanya telah terjadi. Waktu seperti itu sudah dekat. Saya mohon kepada Anda memastikan pekerjaan untuk kekekalan, untuk berpegang teguh pada harapan yang ditetapkan di hadapan Anda dalam Injil. Berusahalah untuk masuk melalui gerbang yang sempit, karena jika Anda hanya mencari, Anda tidak akan mampu. Dunia ini dibebani dengan kutukan yang dibawa oleh dosa. Dunia ini benar-benar dibanjiri dengan dosa, dengan kekerasan dan kerusakan, seperti pada zaman Nuh. Namun, pada masa yang menakutkan dalam sejarah dunia kita ini, banyak orang tertidur. Mereka berhenti berusaha untuk menjadi orang Kristen. Kepuasan diri dan keamanan duniawi masih membahayakan kesejahteraan kekal. Bukankah ini tindakan yang bodoh? Para pengikut setan mungkin menganggapnya terhormat, terpuji, untuk menunjukkan kemandirian pikiran yang akan menuntun Anda untuk memandang dengan acuh tak acuh instruksi-instruksi Anda sebelumnya, dan membuat Anda berpikir bahwa Anda telah menemukan cara yang lebih baik. Saat Anda mendengarkan saran-saran ini, Anda menjadi keras hati melalui tipu daya dosa. Kesenangan duniawi apa yang berguna bagimu ketika seluruh dunia dihancurkan seperti Sodom dan Gomora? Kota-kota ini ditetapkan sebagai contoh bagi orang berdosa lainnya, agar mereka tahu bahwa hari mereka akan segera tiba. Orang-orang berdosa akan terlambat menyadari bahwa mereka telah menjual hak kesulungan mereka. Mahkota yang seharusnya mereka miliki bersinar di dahi orang lain. Warisan yang seharusnya mereka miliki telah hilang. Berhati-hatilah bagaimana Anda mempermainkan godaan. Berhati-hatilah bagaimana Anda membanggakan kekuatan Anda. Kristus adalah kekuatan Anda yang kekal. Percayalah kepada Allah, peganglah kekuatannya, dan Dia akan membawa Anda keluar sebagai pemenang.
dan Anda akan mengenakan mahkota kemenangan. Dikutip dari Letter 21 tahun 1867. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Review and Herald tanggal 15 Desember tahun 1896 paragraf 16. Waktu di mana kita sekarang hidup adalah satu-satunya masa percobaan yang akan kita miliki. Bahaya hari-hari terakhir menimpa kita. Segera kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal melalui penurutan terhadap perintah-perintah Allah akan hilang selamanya. Jika undangan yang diberikan sekarang ditolak, jika kita tetap tidak patuh, kita tidak akan memiliki masa percobaan kedua. Pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah, Allah atau Mamon. Sekarang, sementara itu disebut hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan sampai itu menjadi undangan belas kasihan yang terakhir. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat dengan jelas berkata, tidak ada masa percobaan yang kedua. Hanya ada satu masa percobaan dan saat masa itu ditutup, atau yang kita kenal dengan istilah pintu kasihan ditutup, maka tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada pintu kasihan yang kedua. Nah, dalam kutipan ini, Nyonya White mengutip sebuah ayat yang disebutkan berulang kali dalam Alkitab, yang berkata, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita baca ayatnya selengkapnya dalam Mazmur 95 ayat 7-9. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Israel sudah melihat perbuatan Allah dalam perjalanan hidup mereka, tetapi mereka malah mengeraskan hati. Mereka tidak mau mendengarkan suara Allah. Kemudian ayat ini dikutip 3 kali oleh Paulus dalam Ibrani 3 ayat 7-9, Ibrani 3 ayat 15 dan 16, serta Ibrani 4 ayat 7. Dan bila mana saudara perhatikan, dalam Ibrani 3 ayat 7-9 yang sangat mirip isinya dengan Mazmur 35 ayat 7-9. Dan dalam Ibrani 3 ayat 7, kita ketahui yang berbicara dalam Mazmur 95 itu adalah Roh Kudus. Sebab Paulus menuliskan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Roh Kudus yang mana yang berbicara? 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11 berbunyi, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Roh yang berbicara kepada para nabi di Perjanjian Lama adalah rohnya Kristus. Artinya Roh Kudus yang berbicara kepada pemazmur dalam Mazmur 95 dan menyatakan pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, adalah rohnya Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 12 Februari tahun 1889 paragraf 2. Melalui seluruh kitab suci, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Kristus sendiri berbicara, karena Dia adalah firman Allah, dan Dia yang mengkomunikasikan kata-katanya hanyalah alat dari kuasanya. Karenanya jelas bahwa Yesuslah yang berbicara kepada para nabi, yaitu oleh kehadiran rohnya di dalam mereka. Dan Kristus
masih berbicara pesan yang sama kepada kita di zaman sekarang ini. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 79 paragraf 2. Gerbang sorga yang lebar telah lama terbuka, dan para utusan sorgawi telah mengundang dan memohon, barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Namun akhirnya perintah itu keluar. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudaraku dalam Tuhan, undangan masih terus disampaikan. Namun akan tiba masa undangan berakhir dan pintu kasihan ditutup. Inilah yang White nasihatkan kepada anaknya Edson. Renungan pagi hari ini adalah nasihat White kepada putranya agar jangan mengeraskan hati saat mendengar suara roh dalam hati. Sebab tidak ada masa percobaan kedua. Dan nasihat ini juga bagi kita semua. Saat Yesus mengetuk pintu hati kita, janganlah keraskan hati, tetapi buka agar Kristus masuk dan berkuasa dalam hidup kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman jilid kedua, halaman 107 paragraf 4. Saksi yang benar berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Wahyu 3 ayat 20. Setiap amaran, teguran, dan permohonan dalam firman Allah atau dengan perantaraan pesuruh-pesuruhnya adalah ketukan di pintu hati. Itulah suara Yesus yang meminta masuk. Dengan setiap ketukan yang tidak dihiraukan, kecenderungan untuk membuka menjadi lebih lemah. Kesan Roh Kudus jika tidak diindahkan hari ini, tidak akan sama kuatnya besok. Inilah sebabnya Yesus minta kita ambil keputusan hari ini. Dan ketukan itu adalah suara Yesus, sebab Allah berbicara melalui anaknya. Dan renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant halaman 79 paragraf 6. Orang-orang berdosa akan terlambat menyadari bahwa mereka telah menjual hak kesulungan mereka. Mahkota yang seharusnya mereka miliki bersinar di dahi orang lain. Warisan yang seharusnya mereka miliki telah hilang. Berhati-hatilah bagaimana Anda mempermainkan godaan. Berhati-hatilah bagaimana Anda membanggakan kekuatan Anda. Kristus adalah kekuatan Anda yang kekal. Percayalah kepada Allah, peganglah kekuatannya, dan Dia akan membawa Anda keluar sebagai pemenang, dan Anda akan mengenakan mahkota kemenangan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, pada hari ini, sekiranya kita semua mendengarkan suaranya yang berbicara dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, janganlah keraskan hati kita. Terimalah Yesus dalam hati kita, buka pintu agar Dia masuk oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali, agar masing-masing kami saat mendengar suara Yesus dalam hati kami, tidak mengeraskan hati, namun mau membuka pintu hati kami masing-masing, dan mengizinkan Yesus masuk dan berkuasa dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman membuka pintu hati kami, agar Kristus masuk. Sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, maka kami bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus dalam karakter, dan itulah yang melayakkan kami untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.